Dalam praktik di persidangan, kerap kita jumpai sengketa tanah warisan maupun bukan warisan, di mana yang bersengketa notabene masih memiliki ikatan keluarga. Pernah terjadi, kakek menggugat cucu, anak menggugat orang tua, cucu menggugat kakek, orang tua menggugat anak, bahkan hingga kasus anak menggugat dan mendeportasi ibu kandungnya sendiri hanya demi bisa menguasai tanah-tanah milik orang tuanya tersebut. Berhati-hatilah bila orang tua ataupun kakek nenek Anda meninggalkan tanah warisan. Itu berpotensi menjadi biang keladi pemicu konflik antar sanak keluarga. Sekalipun itu berupa rumah kecil di daerah pelosok. Terlebih bila berupa warisan tanah besar yang bernilai tinggi di perkotaan. Salah satunya ialah kasus di tahun 2014. Terdakwa didakwa karena telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Berawal ketika terdakwa hendak membuat sertifikat hak atas tanah, yang mana terdapat persyaratan surat persetujuan ahli waris sebagai kelengkapan administrasi dalam pembuatan sertifikat di BPN. Kemudian terdakwa menggunakan surat persetujuan ahli waris pada tahun 2006 dengan nama ahli waris sebagai berikut: Hendrik Dudung, Daud Dudung, Luther Dudung, Arifin Dudung, Christina Elizabeth Dudung, dan terdakwa sendiri, untuk keperluan mengajukan penerbitan sertifikat atas tanah dimaksud. Akan tetapi, beberapa tanda tangan ahli waris yang terdapat dalam surat persetujuan ahli waris tertanggal 2006 tersebut patut diduga telah dipalsukan tanda tangannya. Mengingat Hendrik Dudung telah meninggal dunia pada tahun 2004. Daud Dudung telah meninggal dunia tahun 86. Sedangkan Luther Dudung mengaku tidak pernah tanda tangan surat persetujuan ahli waris tersebut. Terdakwa telah menggunakan surat persetujuan ahli waris tersebut seolah-olah asli dan tidak dipalsukan, sehingga BPN Kabupaten Tanah Toraja menerbitkan SHM tahun 2006 atas nama terdakwa. Perbuatan terdakwa yang telah menggunakan surat yang patut diduga palsu tersebut mengakibatkan para ahli waris lainnya kehilangan hak atas warisannya. Terdapat tuntutan penuntut umum yang kemudian menjadi putusannya oleh Pengadilan Negeri Makale pada tahun 2012 ialah mengadili 1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu. Sayangnya, di tingkat banding, putusan pengadilan negeri dianulir oleh Pengadilan Tinggi Makassar pada tahun 2012 dengan amar membatalkan putusan pengadilan negeri, mengadili sendiri. 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Pihak JPU mengajukan upaya hukum kasasi, di mana terhadapnya Mahkamah Agung kemudian membuat pertimbangan hukum serta amar putusan sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Fakti atau pengadilan tinggi telah keliru dalam mengambil kesimpulan bahwa tidak diketemukan siapa pembuat surat persetujuan ahli waris sebelum yang didakwakan kepada terdakwa bukan pembuat surat penetapan ahli waris yang ditetapkan pada pasal 263 ayat 2, yaitu yang memakai atau menggunakan surat tersebut
sebagai syarat terbitnya SHM tahun 2006 yang merubah semula SHM atas nama Hermin Sini menjadi SHM atas nama terdakwa, di mana sudah jelas saksi menerangkan bahwa adik terdakwa memberikan keterangan bahwa terdakwa pernah berperkara perdata dan SHM sebelumnya atas nama Hermin Sini dan dia adalah ibu tiri saksi serta telah meninggal dunia. Bahwa terbukti surat tersebut bersifat palsu, di mana Hendrik Dudung telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2004. Sementara itu, surat tanggal 30 Juni 2006, Daud Dudung berdasar surat kematian dari Stella Maris tanggal 30 April 1966 dan Luther Dudung mengaku tidak pernah tanda tangan. Bahwa akibat adanya surat keterangan atas perkara tersebut mengakibatkan para ahli waris kehilangan hak warisnya. Bahwa atas pertimbangan tersebut ternyata Judeks Fakti atau Pengadilan Tinggi Makassar salah menafsirkan pasal dakwaan jaksa penuntut umum, karenanya harus dibatalkan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Oleh karena itu, kepada terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi atau jaksa penuntut umum, membatalkan putusan pengadilan tinggi, mengadili sendiri. 1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu. Dengan kata lain, ini menjadi alat bukti petunjuk. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah meninggal pada tahun 2004, tapi tanda tangannya bisa muncul di dalam surat pada tahun 2006, alias 2 tahun setelah kematian.